Tes tes 1 2 3 percepatan. Satu satu nyala ya guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan Kompang Sumber Rezeki. Nah, kali ini Kompang Sumber Rezeki live kembali di TikTok ya. Kita setting dulu kameranya. Kita jangan dibalik, mending dibalik atau enggak ya? Di kanan. Jadi kelihatan kanan juga ya. Tapi jadi agak bingung ke sayanya. Oke. Mendingan kanan jadi kiri aja ya di mirror. Oke guys, di sini bertujuan live ini adalah kita pengen berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu ya tentang peternakan, terutama peternakan perikanan ya. Para petani silakan, atau bagi yang mau mulai budidaya silakan hadir. Bagi yang sudah berbudidaya, bagi yang sudah jadi suhu, kalau berkenan silahkan hadir. Silahkan memberikan saran dan edukasinya kepada kita, kepada teman-teman semua. Bagi yang mau mulai budidaya, siapa tahu ilmu yang para suhu berikan kepada lewat akun saya ini, siapa tahu bermanfaat ya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa terbalaskan dengan pahala yang berlipat ganda. Apalagi sekarang adalah hari puasa ya, dimana umat muslim di bulan Ramadan ini pada berpuasa. Mudah-mudahan amal ibadah yang teman-teman berikan berupa ilmu pengetahuan, berupa apa aja ya, berupa sedekah dan lain sebagainya, mudah-mudahan di Kabupaten Bandung ya, di Kecamatan Ciparai, Kampung Parigi, Jawa Barat ya. Nah, bagi yang mau ikut gabung ke ataupun mau diskusi, mungkin kalau mau diskusi harus hari libur ya ataupun weekend, karena saya keseharian di hari-harinya adalah ke kantor, jadi tidak bisa kalau mau ikut diskusi lewat offline, atau kalau di sini kalau online silahkan masuk ke DM, silahkan ke masuk ke TikTok ya, silahkan. Nah guys, kita perkenalkan lagi bahwa saya ini sedang berbudidaya ikan ya. Berbudidaya ikan ini saya baru 1 tahun ya. Merintis, awalnya bingung. Ini karena saya punya halaman cukup luas, ini sekitar 15 meteran ya. Panjangnya, lebarnya 10 meter. Nah, tadinya ini berupa tumbuh-tumbuhan ya, ada pohon singkong, pohon apa gitu ya. Pokoknya banyak pohon-pohonan lah ya. Dan awalnya pohon anggur juga ini di sini ada. Cuman anggur nggak kesampaian. Nah, akhirnya biar ada kegiatan juga ya sehari-hari sebelum saya berangkat ke tempat kerja gitu ya. Gitu ya. Nah, ini sekarang alhamdulillah saya sudah mempunyai 5 kolam ikan ya. 5 kolam ikan. Nah, nanti kolam-kolam tersebut saya akan perkenalkan lagi ya. Oke. Nah, selain kolam ini juga ada pohon-pohon yang masih saya pertahankan ya, seperti ini. Ada pohon naga yang masih bagus. Kemudian ada pohon jambu kristal ini ya. Kita pertahankan ini. Ada yang cukup matang juga, nanti kita ambil buat nanti buka puasa ya. Kemudian ada pohon kelengkeng tuh ya. Ada pohon kelengkeng, kemudian ada pohon jambu ya. Ada pohon pisang mangala, nanti si daun-daunnya bisa diambil untuk membungkus bikin lontong ya pas lebaran nanti insya Allah. Oke.
Oke, kita lanjut ke perkenalannya ya teman-teman. Ini saya yang pertama kali adalah yang pertama kali saya punyai itu adalah kolam ini ya. Ini diameternya 2 meter. Diameter 2 meter. Sekarang si atasnya ada kandang ayamnya ya. Jadi nanti ada simbiosis. Cuman sekarang ayamnya masih sudah tidak diisi lagi. Belum ya, bukan, masih dalam pembenahan si kandang ayamnya ya. Kemudian di sini kolam yang kedua adalah diameter 4 nih guys ya. Diameter 4 saya isi ini yang untuk pembesaran khusus ya. Pembesaran khusus. Nah, nanti panennya di sini ya, di diameter 4 semua. Guys ya. Saya agak ke bawahin karena ini backlight ya, karena ada sinar matahari jadi kurang kelihatan ya. Kemudian kolam yang ketiga ini guys. Kolam ketiga sengaja saya kecilkan si airnya ya, jadi tidak terlalu atas karena di sini belum saya isi dengan bibit ya. Belum saya isi dengan bibit. Nanti saya rencananya kalau ada bibit yang baru akan saya isi lagi ya. Cari yang lebih murah. Nah, nanti rencananya kemarin diskusi dengan Bapak mertua ya. Ini mau diisi dengan ikan lele. Kalau ini ikan nila semuanya ya, tadinya ikan. Mau diisi dengan ikan lele. Nah, ini juga lagi diisi dari sini ya, dari transparan ini. Lagi diisi nanti sampai tenggelamnya si pipa pembuangan itu ya. Jadi ini tidak akan dipenuhi. Oke. Ini juga masih ada nilainya ya, yang nilai ini sedikit. Paling ada sekitar 5 sampai 10 ekoran lah ya. Si ikan nilainya ya, untuk ini apa, supaya airnya tidak terlalu menggenang terus ya. Karena nanti kalau tidak ada yang mengaduk-aduk air, ini akan menjadi racun ya si airnya. Oke, lanjut ke sini ya guys. Kolam yang nomor 4. Kolam 4 juga sama ya kondisinya dengan kolamnya diameter 2,5 meter tuh. Ini juga sama ya, diisi dengan air yang sedikit karena sekarang ini air yang ada ikan yang ada di sini dengan ikan yang ada di sini ya, saya pindahkan semuanya ke kolam yang itu ya. Jadi ini yang sudah besar-besar ini saya pindahkan ke sana ya, seperti itu. Oke, dan ini adalah kolam yang terakhir, kolam nomor 5 ya guys. Ini isi dengan burayak nih guys. Jadi ikan-ikan yang sudah beranak, anakannya akan saya pindahkan ke sini. Dan nanti apabila agak sudah besar sekitar 1 cm, sekitar berumur 2 mingguan lah ya, kita pindahkan ke diameter yang 2 itu ya. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi anakan-anakan, karena saya juga lagi belajar membenihkan ikan ya, supaya walaupun ini perkawinan inbreed ya. Inbreed itu dengan sesama saudaranya ya, sama saudaranya, jadi tidak dikawinkan dengan karena susah sih nyari induk-induk yang berkualitas juga ya. Kadang-kadang ada yang ngasih, ada yang enggak ya. Begitu. Nah, nanti juga saya cek ini setelah saya airi agak sedikit demi sedikit ya. Nanti kita isi juga kembali, pokoknya nanti si airnya itu batasnya itu sekitar 5 sampai 10 cm ya. Kalau ini sudah agak pendek nih ya guys, agak pendek nih, hampir sekitar 15 cm ya. Kita penuhi sampai sini aja ya, nanti kita isi lagi airnya setelah ini terisi dengan kita isi airnya, dan kita cek dulu apakah ada di saluran atau enggak ya.
Nah, ini saya sumber airnya dari solokan ya guys, dipompa dengan pompa air. Nah, ternyata solokannya kosong ya guys airnya, karena sekarang sudah tidak ada hujan lagi. Kenapa saya ngambil dari solokan, tidak dari sumur ya? Kalau dari sumur bisa juga. Kalau dari sumur ini ada pipanya, ada kerannya ya. Nah, ini guys kandang ayamnya ya. Ini saya juga sama-sama beternak ayam juga ya. Nanti bisa disamakan antara ayam dengan ikan ya. Oke, sekarang kita lanjut teknik pembuatan pakan ikan ya. Oke, nah guys, sekarang kita lanjut membuat pakan ikan ya. Nah, ini juga ada persediaan saya untuk membuat pakan ikan alternatif ya. Ini guys, tandanya ini ada karung sumber rezeki ya. Jadi ini saya jual beras juga ya, beras segar super, produknya dari SR. SR-nya itu adalah sumber rezeki ya guys. Nah, ini ada di Kampung Parigi ya. Tuh, tulisannya ini SR, kemudian kepanjangannya sumber rezeki ya. Ini alamatnya ada di Ciparai, Bandung ya guys. Pakan apung apa bukan mas? Saya pakan buatan sekarang. Lagi mencoba pakan buatan sudah seminggu ya. Dari hari Minggu kemarin, sekarang hari Minggu. Dan ini sekarang ini bahan-bahannya pakan buatan. Ini terbuat dari bekatul. Ini bekatul, kemudian selain bekatul ini ada bahan pokoknya tepung beras ya. Tepung beras. Lagi uji coba berarti ya mas. Ya, lagi uji coba nanti selama 1 bulan gitu ya. Karena saya pengen memanfaatkan apa yang ada di sekitar rumah, apa yang ada supaya menekan perekonomian juga ya. Kalau saya pakai pakan pelet terus, nanti ya yang namanya masih skala rumahan, lumayan membengkakkan ekonomi ya, gitu. Membengkakkan ekonomi. Jadi ini pengen menekan modal, pengen menekan modal membeli pakan ya, pengen menekan modal intinya. Nah, mudah-mudahan berhasil ya. Kalau berhasil kan nanti kita share bareng bahwa saya ini berhasil loh bikin ini gitu ya. Cuman memang modalnya karena ayah saya punya pabrik beras ya, punya pabrik beras. Jadi saya manfaatkan beras yang hancurnya ini, saya tepung ya, beras yang hancurnya. Jadi ini tidak beli ya. Kemudian bekatul juga tidak beli karena ada di pabrik beras juga ya. Jadi makanan pokoknya tidak beli. Nah, nanti paling proteinnya yang beli ya. Proteinnya bisa teman-teman pakai tepung ikan, pakai pelet juga ya, bisa ya. Karena di dalam pelet juga proteinnya sudah ada 30%. Jadi bisa kita manfaatkan, sebagian proteinnya kita masukkan gitu ya. Itu. Nah, oke, kita lanjut sekarang membuat pakan ikan ya. Cuman ini kayaknya perangkat saya agak kepanasan ya. Kalau kita biarkan begini, kita akan halangi dulu ya perangkatnya pakai topi ya guys. Nah, ini topinya pakai keset ya. Nah, ini guys ya. Tuh. Ini kalau misalkan terhalangi, nah ini bagus. Cuman masih nggak terhalangi ya. Cuman kalau di sini dekat dengan keset, nantinya sayanya kurang kelihatan. Oke, kita coba pindahkan lagi ya. Nah, ini apakah kelihatan ya? Masih kelihatan ya. Oke, kita lanjut sekarang untuk membuat pakan ya. Nah guys, kalau kemarin saya membuat pakannya,
sebanyak 750 gram, karena kalau kemarin baru pindah ya si ikannya itu. Nah sekarang akan saya tambah untuk membuat pakannya itu sebesar 1 kilo ya, sebesar 1 kilo, karena takaran pakannya saya masih kecil ya, karena si ikan-ikannya masih sedikit. Walaupun saya kan si ikan-ikan itu bobotnya itu sekitar, kemarin itu beli 15 kilo, sekarang mungkin sudah 25 kilo ya. Jadi kalau 25 kilo akan saya berikan 250 gram ya. Nah karena saya pakai pakan buatan, jadi 250 gram akan saya kalikan 4 ya. Jadi kalau misalkan kalau 1% 250 gram ya. Nah kalau misalnya 2% berarti 500 gram. Nah, karena saya akan memberikan 4%, karena ini kan FCR-nya saya kira akan menjadi 4:1 ya. Bukan 1:1 ya FCR-nya. Karena kalau pakan buatan itu biasanya FCR-nya itu enggak 1:1 ataupun 2:1. Biasanya nanti paling banyak 4:1 gitu. Paling banyak. Ada yang 3:1 tergantung dari pemberian karbohidrat dan juga proteinnya. Seperti itu katanya gitu ya. Saya juga ini lagi mencoba ya. Mudah-mudahan selama ini 1 minggu ini alhamdulillah ikan-ikan pada sehat juga ya. Pada sehat, dan juga ikan-ikan senang ketika diberikan pakan dari pakan buatan saya ini ya, ataupun intinya pakan buatan saya ini dimakan sama ikan gitu ya. Nah untuk pembesarannya, untuk kelihatan dia berkembang atau tidaknya nanti kita lihat gitu ya, setelah nanti 1 bulan. Kalau 1 minggu mungkin kurang begitu kelihatan ya. Kalau 1 minggu kurang begitu kelihatan, nanti paling juga 1 bulan ataupun nanti di 2 bulan ya, seperti itu. Nah, waktu saya itu juga sudah ada sih, ada perkembangan bahwa cuman belum signifikan aja kelihatannya kalau baru 1 minggu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya guys. Mohon maaf banyak bicara karena ya kalau tidak banyak bicara mungkin nanti ilmunya nggak terserap juga ya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ilmu yang saya berikan, kemudian pengalaman yang saya berikan mudah-mudahan ditiru kalau misalkan yang baik-baik ya oleh teman-teman semua. Kalau yang baik-baik silahkan ditiru ya. Kalau yang jelek-jelek silahkan teman-teman, kalau misalkan ada suhu di sini silahkan memberi saran. Saya sangat senang sekali apabila sudah ada suhu di sini memberikan ilmunya, berkenan memberikan ilmu ya kepada yang ada di sini. Saya akan sangat berterima kasih sekali ya. Itu. Nah guys, ini akan saya timbang dulu ya supaya takarannya pas. Jadi akan saya berikan 1 kilo aja. Nah ini ya, jadi pakan ini saya terbuat dari, bagi yang belum tahu ya, jadi pakan ini saya terbuat dari bekatul 3 kg, kemudian tepung beras 4 kg, kemudian daun singkong 2 kg, dan juga pelet 1 kg ya. Nanti akan saya coba peletnya akan ditambah 1,5 kg ya, supaya nanti kadar proteinnya nambah gitu ya, kadar proteinnya nambah, karena mungkin nanti si ikan-ikan nambah besar ya, nambah besar, mungkin proteinnya nambah perlu banyak gitu ya.
Nah, kandungan protein juga bisa diambil dari sini ya. Diambil dari sini nih, guys. Karena nanti saya pakai probiotiknya pakai ini ya, pakai vitamin juga di sini. Nanti ada vitamin-vitamin juga ya di sini. Jadi pakai ini juga ya, campurannya untuk dipakannya ya. Jadi ini juga bisa membuat aroma pakan kita ini tercium bagus ya oleh ikan gitu ya. Kalau enggak teman-teman, kalau habis ini saya ada cadangan pakai ini juga ya, bisa nih Aquacure, ini juga untuk pakan juga ya. Jadi ini juga untuk mencegah ikan jamuran ya, seperti itu ya. Cuman kalau ikannya sudah jamuran, teman-teman itu 50-50 ya, antara sembuh dengan tidaknya ya. Karena itu sudah terserang sama penyakit. Ya mudah-mudahan sembuh ya. Kalau sudah lemes jamuran biasanya dari luka ya. Dari luka karena banyak perpindahan. Maka dari itu teman-teman, untuk bioflok ini ada saran yang penting dari para suhu ini ya. Kalau untuk bibit yang baru ya, yang baru datang, sebaiknya aplikasi biofloknya terbalik. Jadi teman-teman tebar dulu bibitnya, lalu biarkan dikarantina oleh ini di air sendiri. Jadi airnya air bening ya untuk dikarantina, ataupun air yang tidak ada biofloknya gitu ya. Oke. Nah, ini akan saya karena ini tenggelam ya, karena ada airnya. Jadi karena tenggelam, ini akan saya beri bantuan pakai bola plastik ya. Saya akan ambilkan dulu bola plastiknya. Dek, punten ambilin bola plastiknya, Dek. Tuh. Ngambang tuh. Di depan pantai, Oceng. Nah, ini dibantu sama anak juga ya. Biar anak juga ilmu pengetahuannya nambah ya, selain dia pendidikannya di sekolah. Nah, ilmu pengetahuan tentang bioflok juga bertambah ya. Selain membantu orang tua juga ya, gitu. Iya, itu dua dan itu di sisi. Jadi teman-teman jangan buruk sangka dulu ya. Oh, kok sebagai orang tua saya memperkerjakan anak gitu ya. Yang enggak juga ya, kita saling bantu dalam keluarga ini untuk ini guys, kurang ke bawah ya, biar enggak kepanasan si perangkat saya. Kalau kepanasan nanti ngeheng ya. Ini juga udah lumayan kepanasan ya. Nah, oke. Coba ambil sedikit air. Nah, biar nanti saya on terus ya di kamera, teman-teman. Jadi anak saya membantu. Itu ada kucing, awas, Dek, kucing. Nah, kita airi sedikit ya supaya tidak terlalu kental. Ini terlalu kental, jadi suka agak susah dimasukin ke dalam bolanya ya. Kita ajari si anak ini bikin bola baby fish ya. Bikin bakso baby fish kita ajari nih. Tadi. Wah. Begitu nongol ada gitu langsung. Nah. Wah. Daun singkong. Kayak orang ngalat dan si babah daun singkong nanya di situ. Jangan parah. Kenapa ucing? Nah, ini guys, kita aduk-aduk ya. Kita dekatkan saja ya. Biar nanti istri saya leluasa ini nah guys, ini ya. Kalau takarannya seperti ini ya. Nah, ini
Jadi kita apa namanya? Mau yang kiri. Wah, nanti ada kan kecil. Nah, guys. Jadi kita masukkan ke bola plastik ini ya biar mengambang. Teman-teman boleh bola plastik, bola apa aja ataupun misalkan kalau nggak punya bola plastik, iya bola iya anu tila dipisahkan di mana? Kok dari tangan gitu kepanggi? Anu cek abi teh pisahkeun yang Terus ya nah ya kekeset. eta meh teu panas. Sok we moe moe. Mau yang heula. Engke moyana ge bari moe. Meh sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tutupan baju. Kamu mah katutupan baju engke moyana di ditu atuh meh katingali ku kamera baju seksina. No. Ameh viral jadi katingali mau viral mah. Batur besok batur besok nemong Gitu. alim. Teman-teman yang hadir bantu tap-tapnya ya supaya nambah berkembang akun saya. Kalau nambah berkembang nanti pemasaran saya mungkin lebih berkembang juga ya. Nanti kalau saya panen ikannya, nah ini ya dibikin bakso baby fish seperti ini ya. Nah ini udah jadi satu. Ya. Oh anak saya juga dapat ya. Masukkan. Anu diameter 4. Iya nanti barengan. Nanti ditunjukkan bisi pemirsa pengen tahu bagaimana reaksi ikan-ikan makan bakso baby fish. Nah ini karena masih kurang si apa namanya bolanya ya, karena kemarin itu saya sudah pisahkan bola-bolanya itu waktu beli buat keponakan ya. Keponakan beli bola-bola, ternyata coba di situ ada nggak dek? Ya. Nah ini sudah ada 3 bola ya. Kak, asa aya. Di mana sok teangan? Lamun kapangi dibere ku abi 1000. Dek, kaset, Dek. Dek teh kaset, nak. Kasepan kuda ya. Oke, kita lanjut sekarang memberikan pakannya ya, guys. Kita akan coba di tempat yang teduh ya. Coba di tempat yang teduh ini memberikan pakannya karena sekarang cuaca alhamdulillah cukup panas ya. Kalau cukup panas lumayan ya. Oke guys, kita bismillahirrahmanirrahim. Bolanya kita cemplungin tuh langsung dimakan. Sekarang sudah waktunya makan ya guys. Jam 8. Karena ikan-ikan itu makannya sekitar jam 8 ya. Ayah panggil tak? Yuk, siapa yang mau tanya silahkan ya. Yang mau tanya-tanya dipersilakan, jangan sungkan-sungkan. Kalau ada yang tanya-tanya jangan sungkan-sungkan ya.
Nah, rencana lokasi di mana, A? Saya lokasi di Ciparai, Kabupaten Bandung. Nah, berhubung ini juga ada yang tidak ini, kalau yang sedikit mah saya kasih langsung aja ya, karena yang di tempat rendah mah langsung saja. Sebetulnya kalau diceplungin begini aja, teman-teman, ini dimakan, cuman nggak terlalu kelihatan aja dimakannya ya, nggak terlalu kelihatan. Ernawati, Rahman, Pepe Hitam, Alex M. Soleh, silakan bergabung ya. Wawan Hernawan, terima kasih sudah. Syahrudin, Eko Siswanto, Saprudin, terima kasih ya. Ernawati, silakan bertanya-tanya. Coba ini kasihin ke kolam yang itu ya. Jalan sana, jalannya ke pinggir, ke belakang, ke belakang. Itu ada pipa situ, agak susah dikolongin. Lauk naon eta teh? Lauk nila. Sekarang coba saya kasih pakan ini ya, lauk nila ya, ya teh. Lauk nila. Dipas di nu galembungna. Nah, ini kalau misalkan habis pakannya, bola-bola plastiknya, teman-teman bisa ditaruh di pinggir begini ya. Nah, ini nanti juga dimakan ya sama ikan. Tuh. Ya. Coba Mi, di pinggir sana. Bisa nggak? Hah? Istri saya emang nggak mau di pinggir sana ya. Tuh, di pinggir sana. Ya. Oh, ini udah dimakanin sedikit demi sedikit ya. Gitu. Yuk, siapa yang mau bertanya, mau berguru? Oke, silakan. Saya ini juga sambil berguru ya, Wawan Hermawan. Silakan, bolehkah saya lihat ke sana? Oh, nih saya menumpahkan ini guys. Ya. Iya, baik kena China deh. Bentar ya guys. Rada sedikit cengos anak-anak sayanya. Tuh, jadi banyak atken pakan rada hanapan dek, supaya nanti dimakan sama ikan, karena ikan supaya tidak gagak celokan teuing ya. Sebentar ya Kang Wawan. Ini barusan pembuangannya copot, jadi sehingga menyaatkan air yang ada di sini ya. Putra Allshop, terima kasih. Deris sudah selamat bergabung. Rukana, kemudian Musyuse, Budi Rahayu, selamat bergabung juga ya. Mau berguru? Oh, mau berguru. Ciparainya paling mana? Ciparainya di Kampung Parigi, ya, Desa Ciparai.
Diketik aja di Kampung Parigi, ada nanti mapnya di Kompang Sumber Rejeki ya, silakan. Kompang Sumber Rejeki ada di map. Ah, kalau mau diskusi bareng nanti silakan teman-teman hubungi saja di DM. Karena sayanya kan tidak selalu ada tiap hari ya. Oke, nuhun sami-sami ya, mudah-mudahan nanti kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ini saya juga belum jadi guru sih sebetulnya ya. Tapi ya mudah-mudahan walaupun ilmu sedikit saja yang saya terima, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita sampaikan kata Rasul juga, baligo ani walau ayat. Jadi sampaikan ilmu itu kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang membutuhkan gitu ya, walaupun yang saya sampaikan hanya satu ayat gitu ya, nggak masalah. Walaupun saya dapat ilmunya baru dapat ilmu segini ya, belum jadi suhu baru jadi murid juga ya, baru dapat ilmu dari sosial media yang lain ya, alhamdulillah bisa dibagi juga ke teman-teman semua ya. Jadi silakan teman-teman bagi yang mau bergabung, bagi yang mau bertanya-tanya seputar peternakan ya, seputar perikanan. Ini udah habis, coba yang habis kesini lagi bolanya ya. Nah ini kalau yang habis kita isi lagi ya guys, kita bisa isi lagi, tapi kebasahan jadi agak sedikit lembek ya. Tuh, kita isi lagi. Kolam ukuran berapa? Ini diameter 4 ya. Diameter 4 saya isi baru kemarin itu kalau dihitung 400 ekor ya. 400 ekor. Yang ukuran 2 jari hingga 3 jari ya. Segede-gede gini ukurannya. Saya waktu tebar ini baru 2 minggu ya. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Lihat sistem biofloknya. Lihat sistem biofloknya, lihat yang mananya ya. Ini juga sistem biofloknya. Lihat vlognya atau lihat apanya? Ini vlognya masih sedikit ya. Kalau teman-teman mau lihat vlognya, saya banyak menggunakan barang bekas ya guys, tidak banyak membeli bahan supaya menghemat juga nih. Imhopcon juga, nah ini juga tulisannya sudah apa namanya? Kita ambil airnya 1 liter ya. Nah ini bisa dengan cara seperti ini. Ini pakai air campuran. Saya pakai air sumur sama air saluran ya. Kalau lagi musim hujan, air salurannya kita ambil pakai pompa ya, pakai pompa celup. Kita ambil airnya. Karena ini juga salurannya lebih rendah daripada kolam ini ya, gitu. Ya sebagian kita pakai sumur ya, air sumur. Kalau air sumur saya prosesnya, saya akan untuk yang pembesaran ini ya, saya akan tampung dulu si airnya di situ ya. Tampung dulu airnya di kolam itu. Kemudian dari kolam itu sudah penuh, sekitar 1 minggu kemudian kita buang dulu endapannya ya, buang dulu endapannya. Kemudian sesudah dibuang endapannya, baru kita transferkan si airnya ke sini gitu ya. Seperti itu prosesnya. Mudah-mudahan dengan proses seperti itu, walaupun agak ribet tapi air tetap sehat ya, seperti itu. Ini vlognya masih muda. Kalau yang masih sudah
sudah bagus, sudah tua, warnanya coklat. Karena ini juga saya tidak selalu melulu dikasih probiotik ya. Nah, besok rencananya mau dikasih probiotik ya. Nah, ini juga pemberian probiotik saya kasih juga dalam makanan ya. Nah, nanti kalau makanannya terlalu banyak juga nanti bisa menyebabkan kondisi ikan saya banyak mengapung ya. Banyak menggantung, bukan banyak mengatung. Banyak menggantung. Kalau banyak menggantung, resiko kematian kepada ikan itu besar ya. Makanya diusahakan si ikan-ikan jangan banyak menggantung. Menggantung itu banyak, ikan itu banyak mangap-mangap di dalam di permukaan ya. Jadi memerlukan, dia sebetulnya memerlukan udara gitu ya, memerlukan udara. Nah, kalau misalkan aerasinya bagus, nah nanti si udaranya kan dia udaranya ada di dalam dan vlognya sudah teraduk-aduk di dalam kolam ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Karena saya live-nya juga tidak lama-lama ya, karena hari ini, nah ini guys, vlognya sudah cukup sedikit turun ya. Kalau kemarin vlog ini baru sekitar 35 ml lah ya. Nah ini juga paling juga sama ya, masih 35 sampai 40 ml ya. Silakan ada yang bertanya, para suhu siapa yang bertanya ya. Siapa tahu ada yang bisa menyelesaikan masalah saya. Tapi sejauh ini saya insya Allah tidak ada masalah ya. Kita nikmati saja. Nikmati saja prosesnya ini ya. Masalahnya ini biasanya kalau saya di pemasaran ya, nanti tatkala ikan besar ini pengen ketika pemasaran ikan-ikan ini dibeli dengan harga yang sesuai lah ya, tidak terlalu murah, supaya apa? Supaya modal saya itu kembali dan bisa keuntungannya bisa menambah bibit ikan lagi. Naon? Mana? Di mana? Apa dikaditukeun? Apa dikaditukeun geus? Cok tempo. Naon? Tadi siuk. Apa deuk ngabudalkeunana dina ieu, dina sair. Nah, jeung disiuk. Pan geus dina sair ngabudalkeunana. Nyadanya? Gitu ceritana teh ngadongeng Dede. Oke. Ini agak gaptek juga nih di dalam perlivean ini, kurang kelihatan ini saya sudah berapa menit ya guys. Ringkasan total tayangan 708 tayangan, 142 penonton bergabung. Setelah live Anda direkomendasikan ke feed penonton mereka. La 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 la. Oke. Ada yang mau bertanya-tanya lagi Kak? Jadi rencananya besok saya akan membuat pakan alternatif ya, ditunggu saja besok. Saya membuat pakan alternatifnya karena sudah cukup mau habis itu ya. Sekitar 2 kali lagi memberikan makan ya. 2 kali lagi kan berarti besok sore, nanti sore ya saya kasih lagi makannya 1 kilo lagi. Kemudian setelah nanti sore dikasih itu kan berkurang ya. Nah nanti berkurang saya pindahkan yang lamanya, nanti akan diisi dengan bahan pakan yang baru ya. Makanya sekarang saya mau ngambil daun singkong ya
Naon? Itu naon. Barikan ningalikeun hungkul ngurus henteu nya. Oke. Ada yang bertanya lagi nggak? Kalau enggak, karena tidak ada kegiatan lagi juga ya. Saya juga bingung mau ngomong apa. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akan tutup sekian dulu ya. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Terima kasih bagi yang sudah komen-komennya. Terima kasih bagi yang sudah like-like-nya ataupun tap-tap-nya. Semoga kebaikan teman-teman semua yang hadir di sini, yang komen di sini, yang tap-tap di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian saya mohon maaf apabila dalam awal live sampai akhir live ini, Hendar terima kasih. Terusnya Hendarnya tap-tap-tap-tapnya sampai banyak. Kemudian saya mohon maaf apabila selama live saya ini ada kata-kata ataupun ada perbuatan yang dirasa menyinggung teman-teman semua, ataupun ada kata-kata ataupun tindakan yang menyakiti hati teman-teman semua ataupun hati para itu saya pamit undur diri. Kita bisa berjumpa kembali di live berikutnya, bisa jumpa kembali di video TikTok ya, ataupun video-video yang lain. Jadi teman-teman, selain TikTok ada juga YouTube ya. YouTube-nya sama Kompang Sumber Rezeki. Silakan bagi yang mau bergabung ya, terbuka untuk umum ya, silakan. Di sini saya bukan bertujuan untuk mencari uang, harta ya. Dalam hal ini saya di TikTok ini adalah bertujuan untuk mempromosikan diri ya. Mempromosikan diri bahwa saya mempunyai ikan ya. Mempromosikan diri saya mempunyai budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar bareng, nanti bagi teman-teman yang mau belanja ya, bagi teman-teman yang mau belanja ikan, khususnya nanti pas paling panen, mudah-mudahan bisa lebaran ya, tapi panen parsial. Panen parsial, mudah-mudahan adalah ikan, tapi tidak cukup besar. Mungkin pas lebaran mah ikan paling gede sekitar 6 sampai 8 ekor per kilogramnya ya, tidak cukup besar sih ya. Kalau misalkan 4 ekor mah masih cukup lah untuk panen ya. Tapi sayang banget sih kalau misalkan masih 6 sampai 8 ekor ya. Kalau misalkan 4 ekor mah sudah cukup layak lah karena nanggung. Kalau 6 sampai 8 ekor ini ya, tulangnya gede, dagingnya agak sedikit kecil gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan. Tapi nanti kita cek. Kalau sepil saat ini sih agak masih nggak bisa, karena takutnya nanti nambah stres ke ikannya ya kalau banyak diserok-serok ya. Oke, demikian informasi yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini dapat ilmunya juga ya. Nanti kita share di video TikTok ya, hasil live ini, video klipnya ya. Mudah-mudahan bagi yang ketinggalan teman-teman infonya, bagi yang ketinggalan pengalaman saya, silakan teman-teman ditonton video TikTok saya. Terima kasih. Untuk itu saya undur diri. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita semua diberi keberkahan ya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga yang sedang berpuasa dikuatkan sampai nanti maghrib ya, dan bisa berbuka bareng bersama yang direncanakan, baik dengan teman-teman ataupun dengan saudara-saudara ataupun dengan keluarga ya, seperti itu. Dan selamat menjalankan ibadah puasa hari yang kedua. Semoga kita sampai di Idul Fitri nanti ya. Ya, jadi kita dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat keberkahannya, dapat rezekinya. Oke, bagi yang sudah menonton, bagi yang sedang menonton juga semoga ditambahkan rezekinya ya. Ditambahkan rezekinya, ditambahkan kesehatannya, diberi kesehatan selalu ya, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.